Oke, ya, ini adalah tema segmentasi ya. Kali ini segmentasinya dengan menggunakan satu metode data mining namanya K-means ya. K-means ini bisa kita pakai untuk melakukan segmentasi ya. Bagaimana cara kerja dari K-means ya? Jadi kalau misalnya ada data seperti ini ya. Ini adalah satu metode data mining tapi kita pakai untuk melakukan segmentasi ya. Ada data yang seperti ini ya, terserak seperti ini. Kemudian dari data ini kita itu bisa melakukan klasterisasi ya. Klasterisasi itu pengelompokan data ya. Nah, seperti ini datanya akan terkelompok merah, hijau dan biru. Nah, kok ada 3 gitu ya, kok bukan 10, kok bukan 5. Nah, 3 itu ditunjukkan oleh K-nya. Kita mau mengelompokkan data ini menjadi berapa bagian ya. Katakan 3 gitu. Kalau 3 maka bentuknya atau hasil dari pengelompokannya adalah seperti ini ya. Ada 3 kelompok data gitu. Nah, bagaimana bisa dilakukan atau bagaimana proses pengelompokan data itu dilakukan ya. Kita lihat ya, ini adalah satu dimensi ya, untuk satu dimensi. Nanti kita bisa kembangkan 2 dimensi, 3 dimensi dan seterusnya. Nah, prinsipnya seperti ini. Misalkan di sini ada data ya. Data ini masih belum terkelompok ya. Data ini masih nggak ada kelompoknya. Nah, nggak ada klasternya ya. Tujuan kita adalah melakukan satu klasterisasi sehingga data ini akan terkelompok menjadi beberapa klaster. Nah, di sini di contoh ini klasternya kita tentukan ya. K ini angka K ini kita tentukan 3 ya. Supaya lebih mudah dilihat, maka K yang pertama diberikan simbol biru, K yang kedua diberikan simbol hijau, dan yang ketiga atau klaster yang ketiga diberikan simbol orange ya. Pertama kita meletakkan atau kita menentukan nilai awal dari titik masing-masing klaster ya. Kita tentukan biru di sini ya, hijau di sini, orange di sini ya. Penentuan titik ini acak ya. Kita bisa meletakkan titiknya itu di sembarang ya. Titik ini nanti akan disebut atau akan menjadi yang disebut dengan centroid ya. Nah, misalkan titiknya ditentukan ya, ditentukan biru di sini, hijau di sini, orange di sini ya. Ini sekali lagi acak ya, bisa orange-nya bisa di sini, hijaunya bisa di sini, birunya bisa di sini begitu ya. Nah, kemudian setelah ditentukan titik sentroidnya ya, berikutnya adalah menghitung jarak ya, menghitung jarak. Kita melakukan iterasi dari titik yang ke 1 sampai dengan titik yang terakhir, titik yang ke N gitu ya. Kita lakukan iterasi lalu kita hitung jaraknya terhadap masing-masing sentroid ini. Misalnya jarak titik pertama di sini terhadap biru itu jaraknya berapa? Dihitung ya. Kalau satu dimensi gampang ya, ngitungnya tinggal ya ini posisinya di mana, ini posisinya di mana lalu dikurangi begitu ya. Kalau 2 dimensi harus dihitung dengan menggunakan sisi miring ya, menghitung jarak 2 titik. Nah, kemudian jarak untuk hijau dihitung, jarak untuk klaster kedua, jarak untuk klaster ketiga juga dihitung. Nah, klaster yang atau hasil yang paling dekat yaitu dengan klaster biru, maka titik tersebut diubah menjadi biru. Sehingga titik ini sekarang klasternya adalah klaster biru, ya. Klasternya adalah klaster biru. Nah, kemudian setelah terbentuk dua buah eh, dua buah titik dengan klaster biru, kita berpindah. Centroid ini dipindah. Centroid ini bukan lagi di sini, tapi centroidnya adalah titik tengah dari kedua titik ini. Ya, centroidnya sekarang berpindah di sini. Ya, ini dan ini titik tengahnya di sini. Atau dihitung rata-ratanya ya, rata-rata posisi rata-rata dari titik-titik yang ada. Ya, ketemulah centroid yang baru yaitu di sini. Nah, berikutnya iterasinya dilanjutkan. Ya, kalau tadi titik yang pertama, sekarang titik yang kedua. Ya, titik yang kedua. Titik yang kedua yang ini, ya, titik kedua yang ini. Nah, dihitung sekali lagi dihitung jaraknya terhadap sentroidnya. Dengan sentroid biru ini jaraknya, dengan sentroid hijau ini jaraknya, dengan sentroid orange ini jaraknya. Ya, nah sehingga dapat dilihat ya, yang jarak yang paling pendek atau jarak yang paling kecil adalah terhadap titik atau terhadap klaster biru. Ya, sehingga ini akan menjadi biru. Ya, kemudian akan dihitung lagi
sentroidnya, ya, sentroid terhadap 1, 2, 3 titik ini. Sentroidnya ada di mana? Setelah dapat sentroidnya, diulangi lagi untuk titik yang ketiga, dihitung sentroidnya lagi, diulang lagi untuk titik yang keempat, dihitung sentroidnya lagi, titik kelima, titik keenam, titik ketujuh, dan seterusnya sampai titik ke N. Nah, dengan demikian nanti akan terbentuklah setelah semua titik dilakukan perhitungan, ya, maka akan terbentuklah 3 buah klaster, klaster biru, klaster hijau, dan klaster orange. Nah, sekarang bayangkan bahwa ini bukan hanya sekedar titik, tapi titik ini menunjukkan intensitas piksel. Ya, intensitas piksel mulai dari 0 sampai 255. Ya, 0 sampai 255. Nah, kita mau membagi titik atau piksel itu ya. Jadi ini misalnya posisi 0 di sini, kemudian ini posisi 255 di sini gitu ya. Kemudian ini ada piksel yang katakan warna intensitasnya 2, di sini ada piksel intensitasnya 3, di sini ada piksel intensitasnya 10 gitu ya. Misalnya ini 20, ini 60, 70, sampai di sini mungkin 200 gitu ya. Nah, kita mau membagi piksel-piksel itu ya, kita mau membagi piksel itu ke dalam berapa klaster, berapa segmen. Misalkan, oh saya mau bagi hanya 3 gitu. Maka kita bisa menentukan tiga titik itu ya sebagai titik awal untuk menghitung jaraknya. Jadi 3 titik, misalnya titik pertama ada di posisi misalnya 20 gitu ya. Titik kedua ada di posisi untuk intensitas 70 gitu ya. Titik ketiga ada di posisi untuk intensitas 100 misalnya. Nah, kemudian dilakukan proses K-means ini secara terus-menerus. Sehingga akan terbentuklah nanti akan terbentuk 3 buah klaster ya. Klaster pertama, klaster kedua, dan klaster ketiga ya. Nah, seperti itulah prinsip untuk menghitung atau melakukan klasterisasi dengan menggunakan K-means ya. Untuk bidang 2 dimensi ya kurang lebih sama ya. Untuk bidang 2 dimensi ini contoh ya, misalnya seperti ini, kemudian kita tentukan sentroidnya ya. Sentroid ada di sini, ada di sini, ada di sini. Kemudian kita lakukan perhitungan ya, perhitungan jarak untuk titik pertama. Ini berapa jaraknya, kemudian terhadap titik kedua ini berapa jaraknya, terhadap sentroid ketiga ini berapa jaraknya. Yang paling dekat yang mana? Yang paling dekat dalam hal ini ya untuk titik ini adalah yang biru, sehingga dia akan menjadi biru ya. Kemudian dilakukan perhitungan ulang untuk sentroidnya. Sentroidnya sekarang berada di sini untuk yang biru ya. Kemudian kalau dilakukan iterasi terus-menerus, akhirnya terbentuklah ini biru, ini orange, dan ini hijau ya. Kalau kalian tanya, loh hijaunya kok cuma 2 gitu, kenapa nggak ini semua? Ya tentu karena proses pemilihan sentroid. Di sini sentroid yang orange itu ada di sini gitu ya. Sekali lagi sentroid itu acak ya, random ya. Kita boleh aja tentukan sentroid 1, sentroid 2, sentroid 3. Tapi yang gampang biarkan diacak aja. Ya, posisi sentroidnya di mana ya sudah, biarkan nanti akan berubah sendiri saat proses itu berlangsung. Nah, ini kebetulan sentroidnya muncul ada di sini, sehingga ketika dilakukan iterasi pada titik ini, yang paling dekat adalah terhadap titik orange gitu ya. Sentroid hijaunya mungkin di sini gitu waktu itu ya. Sehingga ini akan menjadi bagian dari klaster orange, dan ini hijau, dan ini biru. Nah, ya bagaimana kita menerapkan pada segmentasi gitu ya, pada segmentasi untuk satu citra. Sekali lagi, citra itu atau warnanya atau intensitas pikselnya itu dibuat, disusun dalam bentuk satu dimensi seperti ini, lalu kita tentukan nilai K-nya. Yang sini adalah 0 ya, intensitas 0, dan yang sini adalah intensitas 255. Nah, kita mau tentukan K-nya. K-nya berapa? Kalau K-nya 2, ya sudah gitu ya. Tentukan titik sentroidnya, 2 sentroid, kemudian dilakukan iterasi mulai dari intensitas ya, intensitas ke 0 sampai intensitas ke 255. Dia akan menjadi bagian dari piksel yang mana begitu, dari klaster yang mana ya. Nah, seperti itu ya penjelasan untuk teori untuk K-means, segmentasi dengan menggunakan K-means. Di bagian berikutnya kita akan lihat bagaimana penerapannya untuk di Python ya. Sampai ketemu di video berikutnya.